Ehad TV. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita sedang menjalani hari-hari ketakutan, hari-hari keterancaman, sebuah musibah yang terasa sangat besar, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk seluruh manusia di atas dunia ini. Ketika musibah ini datang, tentu ia menghilangkan banyak nikmat. Tapi musibah itu juga memberikan banyak hikmah. Kalau Anda terlalu fokus melihat nikmat yang hilang dan tidak melihat hikmah yang datang, musibah ini akan terasa berat. Adapun jika Anda berusaha untuk lebih banyak melihat hikmah yang datang dan Anda berusaha tidak melihat nikmat yang hilang, maka musibah ini akan menjadi sesuatu yang ringan. Ulama-ulama kita menegaskan bahwa ada beberapa kategori manusia di dalam menjalani musibah. Kategori pertama adalah kategori yang paling buruk. Mereka-mereka yang menjalani musibah dengan hati yang benci, dengan hati yang penuh suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka merasa enggak disayangi, enggak diperhatikan, dan tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menjalani musibah dengan sabar. Sabar dalam arti kata menahan. Artinya menahan tiga hal. Yang pertama, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang kedua, menahan perbuatan dari perilaku-perilaku yang melanggar syariat. Yang ketiga, menahan hati dari benci dan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Anda menahan tiga hal ini dalam suasana musibah, berarti Anda telah menjalani musibah dengan kesabaran. Kendalikan lisan ini sehingga jangan pernah terucap kata-kata yang buruk. Kendalikan perbuatan dan perilaku sehingga tidak muncul tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Tidak ke dukun, tidak ke orang pintar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kendalikan hati ini. Jangan sampai menatap musibah dengan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Terhadap orang-orang yang sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika Allah tegaskan satu kebersamaan dengan orang-orang yang sabar, apakah orang-orang yang sabar akan kalah di dalam musibah? Akan hancur di dalam musibah? Tidak mungkin. Musibah tidak menghancurkan sementara Anda bersama dengan Allah. Tetapi kebersamaan Anda dengan Allah disebabkan sesuatu yang sangat luar biasa Anda miliki, yaitu kesabaran. Kategori yang ketiga, orang-orang yang menjalani musibah dengan hati yang ridha. Mereka melihat musibah dengan pandangan mata lahiriah dan pandangan mata batiniah yang penuh ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu bahwa musibah ini adalah izin dari Allah
Mereka tahu bahwa musibah ini datang dari Allah yang Ar-Rahmanir Rahim. Mereka pun sadar bahwa musibah ini datang membawa hikmah yang sangat besar. Mereka menghubungkan musibah dengan akhirat sehingga mereka melihat keindahan yang luar biasa. Inilah musibah, lalu mereka melihat bagaimana dosa-dosa mereka terhapus karena musibah. Mereka melihat bagaimana kedudukan mereka semakin tinggi karena musibah. Mereka melihat bahwa di akhirat ada balasan yang tak bertepi, balasan yang tak terbatas bagi orang yang sabar. Sehingga muncullah ridho mereka terhadap musibah. Allah berfirman dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Balasan atas ridho adalah ridho. Anda ridho terhadap musibah, maka Allah pun ridho kepada Anda. Ini kategori yang ketiga. Kategori yang terakhir, yang keempat, orang-orang yang menjalani musibah dengan hati yang bersyukur. Musibah membuat mereka bersedih, itu sudah pasti. Membuat mereka menangis, itu sudah pasti. Tapi walau demikian, aspek syukur lebih banyak, lebih menonjol, lebih dominan. Sehingga mereka berada pada tingkatan syukur. Apa yang mesti mereka syukuri dalam musibah? Yang pertama, mereka bersyukur karena musibah ini tidak lebih buruk dibanding musibah yang terjadi terhadap orang lain. Yang kedua, mereka bersyukur karena musibah ini hanya menghantam duniawi mereka dan tidak menghantam akhirat dan iman mereka. Dan yang ketiga, mereka pun bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengambil sesuatu melalui musibah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Sehingga mereka menjalani musibah meski dengan air mata, tapi dengan lebih menonjolkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syukur. Dan hanya sedikit dari kelompok hamba-hambaku ini yang bersyukur. Banyak hamba-hambaku, kata Allah. Yang salat adalah hambaku, yang berpuasa adalah hambaku, yang bertilawah adalah hambaku. Tapi yang betul-betul bersyukur sangatlah sedikit. Masalahnya, syukur di dalam nikmat relatif susah. Tapi jauh lebih susah lagi bersyukur kepada Allah di dalam musibah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.